tidak semua rencana yang sudah disusun berjalan sesuai dengan harapan. Pada akhirnya manusia boleh berencana, tetapi Tuhan juga yang akan menentukan akhirnya. Seperti pada pengalaman kami yang tak terlupakan, mencoba untuk menjaga diri dan keluarga dari wabah yang mengintai, tetapi sayang nasib berkata lain. Eti dinyatakan positif COVID-19. Kita lagi jemur di atas. Ini hari Sabtu pagi. Ini yang lagi sakit. Gimana rasanya? Masih sakit kerongkongan? Sakit. Batuk masih batuk. Dari radang tenggorokan. Terus demam. Tapi udah nggak demam kan? Udah nggak Nggak demam. demam. Oh, asal muasalnya dari demam. Saya demam. Terus radang tenggorokan. Tiba-tiba penciumannya menghilang. Agak menjauh sih, bukan menghilang total. Iya, maksudnya cuma bisa nyium terus udah jarak segini. Kalau luas gitu nggak bisa nyium. Terus tiba-tiba tuh kayak gatel ngeres tenggorokannya, jadi kayak batuk gitu. Nah kan ngeri juga ya, lagi kan kondisi kayak gini. Jadi kemarin sudah ke dokter. Kita juga udah swab antigen, ada negatif, alhamdulillah. Batuknya masih ada. Mungkin kalau lagi nggak dalam kondisi corona batuknya kita nggak worry ya, mungkin seperti radang terus jadi batuk. Tapi kalau lagi corona begini kan kita sama-sama jaga gitu. Jadi masuk ke hari keempat ya. Dari Selasa kita cek antigen itu hari keempat, dan kemarin karena kita masih khawatir, tes PCR juga. Kita lakukan tes PCR karena kita khawatir supaya kelihatan detailnya seperti apa sih. Kenapa memang benar-benar udah clean, hanya masalah batuk yang harus diberesin. Semangat. Jadi kita berjemur. Besok kita jemur lagi. Tiap hari jemur ya guys, di atas jam 9 pagi. Pada awalnya kami masih positive thinking bahwa ini adalah flu dan radang tenggorokan biasa. Untuk meyakinkan diri, kami pun melakukan pengecekan ke dokter hingga tes swab. Dan hasilnya pun kami berdua dinyatakan negatif. Namun sepertinya kondisi Eti masih kurang fit. Selain flu dan radang tenggorokan, mulai timbul gejala baru seperti hilangnya indera penciuman di beberapa hari kemudian. Karena simptom inilah kami lakukan kembali PCR swab di hari keempat dan ternyata hasilnya positif COVID-19. Kenapa sih awalnya pertamanya gimana sih? Kok bisa sampai jadi kayak gini gitu? Ceritanya kronologisnya jadi sekitar tanggal 20-21 Sabtu Minggu itu aku udah ngerasa kayak tulang tuh sakit semua. 21 Februari ya, linu semua, badan itu nggak enak gitu kan. Cuman aku masih positive thinking, masih mungkin mau menstruasi kali ya, karena seminggu menjelang harinya. Terus demam tuh mulai hari Senin, demam sekitar seminggu lebih. Aku demamnya sekitar 12 harian. Ya, tapi aku bukan diare, makanya aku masih positif ini karena aku nggak ngerasain yang namanya mungkin gejala-gejala C19 itu ya. Jadi kayak aku malah sembelit. Jadi aku pikir ini panas dalam, radang tenggorokan gitu kan, mau radang gitu. Terus demamnya ya itu cuman dari 36,7 sampai 37 aja. Yang paling sumeng ya, orang bilang sumeng-sumeng aja gitu kan. Cuma di badan memang rasanya nggak enak, terus pusing hebat memang. Pusing yang sangat kuat itu apalagi di belakang mata sini. Itu mau melirik aja mata, buat melirik itu sakit gitu kan. Jadi kayak pusingnya udah nggak tahu, jadi kayak pengennya tidur aja terus. Nah, mulai kayak Rabu tanggal 24 itu
aku mulai kayak mual tuh tiba-tiba indera penciuman gue hilangnya juga bermasalah lah ya, nggak hilang total mungkin. Nah waktu itu kan Ibnu sempat nyemprotin ruangan kan pakai pewangi, gue kok nggak bisa nyium gitu kan, tapi masih bisa nyium di jarak segini. Jarak dekat. Jarak dekat, tapi untuk ruangan yang luas aku nggak bisa nggak bisa nyium apa-apa gitu kan udah. Nah akhirnya aku putusin di tanggal 28 hari Minggu itu aku ke klinik karena ya udah Sabtu sebenarnya mau ke klinik, cuman kok rasanya kayak udah mau sembuh gitu kan. Cuman ternyata udah tambah ngeras tenggorokan tuh rasanya gitu. Terus mulai agak batuk, makanya hari Minggu ke klinik, kasih obat ke dokter, kasih obat kayak radang. Sebenarnya aku nggak terlalu khawatir, karena pernah 3 bulan itu aku sinus kambuh itu nggak bisa nyium apa-apa, jadi udahlah nggak mikir ke sana, nggak mikir ke C19, ke COVID dan segala macam. Itu tanggal Jumat itu berarti tanggal 5 Maret gitu kan. Sedangkan dari hari Selasa ke Jumat itu kan bukan hari yang sangat pendek loh, itu panjang buat yang sesak kayak lagi batuk itu udah. Untuk hari ke hari akhirnya kita pakai ini ya, alhamdulillah punya nebulizer ya di rumah ya. Untuk uap itu benar-benar pertolongan pertama. Aku sambil nebulizer, sambil uap itu sambil hitung nafas, sama kayak aku lagi latihan olah vokal gitu kan. Hitung nafas 1 sampai 20, 1 sampai 10, 1 sampai 20, 1 sampai 30, nggak kuat gitu kan. Akhirnya cuma 1 sampai 10, 1 sampai 10, aduh gimana nih gitu kan. Terus aku minum air hangat, terus minum obat yang dikasih Mbak Ira, temen gitu kan. Terus agak mulai muncul penciuman kembali itu di hari Sabtu tanggal 6 Maret. Jadi hampir 2 minggu ya. Panjang juga loh ini si COVID ini, masa inkubasinya itu kalau menurut aku ya. Dan di tanggal 7 Maret yang kebetulan ulang tahun aku ya, sama Amara gitu, karena anak-anak excited banget ya. Udah aku akhirnya yang lemes-lemes gitu. Ulang tahun Bunda, doanya apa? Berharapnya apa tahun ini? Yang penting sehat-sehat. Lagi gak enak badan banget di ulang tahun yang 43. Semoga Allah kasih kesehatan buat kita semua. Itu buat Amara ya sehat-sehat ya Mak ya. Gitu aja. Selamat ulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu. Amin ya Allah. Banyak rezeki. Amin. Terus akhirnya penciuman tuh mulai balik, tapi mulut masih pahit. Cuman ya itu tadi cuman bisa ngerasain asin sama pedes gitu. Terus hasilnya hasil swabnya yang tanggal 5 Maret hari Jumat itu hasilnya di hari Selasa tanggal 9 Maret dan dinyatakan positif. Terus diberi alternatif. Nah ini lewat WA ya, diberi alternatif apakah mau isolasi mandiri di rumah atau dirujuk beberapa tempat puskesmas juga sih, cuman di daerah-daerah Tangerang gitu dekat rumah kita, dan mungkin ya agak ada yang jauh sih gitu. Cuman aku bilang aku sebenarnya nggak yang shock atau drop atau apa, karena masih mikir hasil antigen gue negatif gitu, makanya nggak nyangka kalau ternyata PCR-nya positif. Terus akhirnya aku tetap gimana ya caranya untuk survive dulu gitu. Terus dan hari Selasa kemarin ya tanggal berapa? Hari Selasa tanggal setelah 16 Maret itu anak-anak sama Ibnu di swab lagi di 4 orang termasuk Ibnu itu di swab. Ya, untuk kedua kalinya setelah mandiri. Jadi hari ini gue ada dan bilang dan berharap mudah-mudahan hasilnya baik dan negatif. Semangat. Dan gak cuma gue sih ada lagi nunggu penantian buat swab. Setelah hasil tes swab etik keluar dan dinyatakan positif, kami yang tinggal serumah harus wajib melakukan pengecekan kembali.
memang rasanya tidak nyaman dan was-was. Apakah kami termasuk orang yang mengalami gejala yang sama? Apakah kami termasuk orang yang positif corona? Dan pengecekan pun dilakukan. Alhamdulillahnya pengecekan berjalan baik dan hasilnya pun negatif. Kami berempat dinyatakan negatif dari virus tersebut. Seminggu gitu, sekitar 12 Maret. Terus aku udah karena minum vitamin ya, jadi agak kayak lapar mulu, terus mulai nafsu makannya udah mulai tumbuh tuh. Nah sampai hari ke-15 ini gitu. Jadi aku ngelakuin apa aja yang bisa dilakuin gitu. Cuman memang aku karena aku memutuskan untuk isolasi mandiri, cuman kita beda bisa ruangan aja sama anak-anak saya gitu. Cuman ya itu yang anak yang si Amara itu yang kecil itu ya kangen banget karena biasa peluk-pelukan sama dia nggak bisa gitu. Jadi apa ya, sedih gitu. Dia ngerasa anak-anak itu sensitif banget kalau ibunya agak berjarak sedikit tuh mereka tahu gitu. Jadi aku ya nyiram tanaman di rumah, main game. Aku sampai download game karena padahal nggak pernah main game ya. Terus biar menjaga kewarasanku dan untuk survive tadi gitu loh. Gimana nih caranya gitu. Jadi semoga hasil swab nanti yang hari ini kita mau lakuin di hari ke-15 ini hasilnya besok hari Sabtu itu semoga negatif gitu. Jadi aku bisa move on, masih bisa beraktivitas kembali, terus bisa sama peluk-pelukan sama anak-anak gitu ya. Ya tapi tetap kayaknya mungkin seminggu ke depan aku tetap pakai masker di rumah itu 24 jam karena apa ya, untuk jaga-jaga aja, kasihan kalau kena anak-anak gitu. Antigen swabnya negatif. Jadi nggak tahu ya, mungkin ya aku positive thinking ya, jangan positif yang COVID ya, positive thinking terus gitu pokoknya. Dan support dari teman-teman itu luar biasa banget, support dari teman, dari keluarga, the most important thing gitu ya. Terus tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan kasih ucapan terima kasih buat teman-teman yang di sini nggak bisa saya sebutkan satu persatu, jadi nanti ditulis aja. Terima kasih. Oke, kalau udah selesai, udah siap, kita semangat buat swab PCR. Semangat. Let's go. Oke, juga ini buat teman-teman gue yang mungkin udah tahu beritanya, terima kasih buat doanya dan dukungannya. Dan buat yang bertanya bagaimana kondisi gue dan anak-anak. Kondisi gue dan anak-anak alhamdulillah sehat sampai dengan sekarang. Dari walaupun itu bergejala kemarin sempat khawatir, ternyata anak-anak udah di swab juga ya, antigen dan negatif. Kami berempat untuk yang kedua kalinya udah dicek juga dan memang negatif, alhamdulillah. Jadi kalau ada yang meragukan dan bertanya kok bisa sih nggak kena, wallahualam, mungkin karena memang imun gua dan imun anak-anak juga bagus, atau memang ada kita juga karena menjaga protokol kesehatan tetap walaupun dia isolasi mandiri, kita beda tempat, jadi memang nggak terkontaminasi atau tidak terpapar. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi ini adalah pembelajaran buat kita juga ya. Betul sekali. Jadi intinya ketika kena COVID, it's okay. Ya, don't be panic, jangan panik, harus tenang, memikirkan bagaimana caranya mengatasi itu sendiri. Karena tubuh kita, ya, kita adalah dokter yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi kita tahu harus ngapain, betul. Kayak kemarin aku, sesek, aku karena di teater dulu biasa latihan olah vokal, aku tahan nafas, hitung 1, 2, 3, 4 sampai 10.
Gak Seberapa kuat, nafasnya? gak kuat tuh sampai 10 aja, sampai 2 hari seperti itu. Besoknya lagi aku latihan tahan nafas, sampai aku hitung sampai 15. Begitu terus 2 hari kemudian, 3 hari kemudian bisa sampai 30. Dan juga jangan lupa bahwa makan sehat, Betul, juga kita harus vitamin. berjemur dengan sinar matahari pagi. Dan untuk tetap kita berdoa tetap- sama Allah karena Ya. semuanya nggak mungkin terjadi tanpa kehendaknya. izinnya. Iya, betul. Ini yang perlu kita sampaikan pada teman-teman. Jadi tidak ada perlu dikhawatirkan dengan orang yang terkena COVID. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, menjaga diri, jangan melanggar protokol kesehatan lah yang paling penting. Karena yang sudah kita terjadi agak sulit karena kita memang menjaga protokol kesehatan, tapi ternyata masih terpapar. Entah karena yang kita bisa lihat adalah dari kasus ini adalah mungkin karena kita kurang disiplin dalam mungkin pada saat membeli barang, pada saat kita menerima barang, membeli makanan atau menerima makanan yang kita order. Kadang-kadang hal-hal yang kebersihan yang sepertinya sulit yang terlewat yang kita jaga. Walaupun kita menjaga diri dengan masker, tapi ada hal yang terlewat. Gitu. Itu yang sepertinya yang kita mau sampaikan ya. Betul. Jadi kalau mau dicari salahnya siapa, jangan. Enggak. Itu malah bikin imun kita turun dan itu nggak baik buat sekeliling kita jadi merasa bersalah gitu atau Ini apa. pembelajaran juga buat yang lain bahwa jika ada yang terkontaminasi atau terpapar dari virus ini, menurut gue sih nggak perlu ditanyakan kenapa, kok bisa dan segala macam, tapi dukung dia karena dia perlu berpikiran positif agar imunnya meningkat. Betul. Gitu. Aku di WA aja tiap 2 hari sekali sama temanku sama sahabat-sahabatku itu aku girang banget karena kerjaanku cuma lihat status orang. Walaupun kita menjauhi Sosial media. Ya aku nggak Instagraman, aku nggak Facebookan, aku Yang cuma penting sih. Karena kalau melihat Instagram kadang-kadang kan suka terbawa emosional psikis ya, melihat Jadi teman lagi takut. jalan-jalan atau ngelihat suatu berita yang lebih buruk, menakutkan, betul. itu kadang seperti itu. Jadi itu perlu dihindari dulu sementara sampai nanti kita udah yakin bahwa kita sudah bebas dari penyakit ini. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan. Gitu. Mungkin kalau kalau terbebas karena agak sulit ya untuk lihat ke depannya. Malahan kalau menurut aku ini kita harus berdampingan mau nggak mau. Maksudnya terbebas dalam kondisi adalah orang ini itu bisa negatif dari Iya. kondisinya. Betul. Kalau terbebas sepenuhnya namanya virus nggak mungkin. Betul, kita harus berdampingan. Ke depannya kita akan tetap berdampingan karena nantinya mungkin semoga ya akan COVID ini ya akan seperti flu biasa, Yes. gitu. Ya. Yang memang tidak apa ya, kemarin juga dari dokter itu aku juga tidak mendapatkan antibiotik karena ini virus. Harus imun kita sendiri yang lawan virusnya. Dari mana? Dari kita menjaga diri, kita olahraga, kita pola makan kita jaga, dan yang pasti berpikiran positif. Betul. Gitu. Jangan positif yang ini ya. Jangan positif yang ini, yang pikiran positif Positive boleh. thinking aja. Gitu. Tetap semangat karena kita tetap masih terus menjalani hidup ini dengan baik dan bermanfaat untuk orang lain. Oke. Gitu. Makasih banyak. Salam sehat.